Right about here. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Antimi Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film action berjudul Vendetta yang dirilis pada tahun 2015. Film ini menceritakan tentang seseorang yang sengaja masuk penjara untuk balas dendam kepada gembong narkoboy yang telah membunuh istrinya. So, bagaimana alur cerita selengkapnya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan kepada dua detektif polisi bernama Mason dan Jules Gaynor yang hendak menangkap bos kartel narkoboy. Di dalam gudang terlihat seorang pria bernama Griffin yang merupakan adik dari bos narkoboy itu yang sudah bersiap dengan kedatangan dua detektif itu. Lalu ketika Mason dan Jules masuk ke dalam gedung, tiba-tiba setelah berhasil melumpuhkan Griffin, mereka pun melanjutkan mencari seorang pria bernama Victor Abort yang merupakan bos kartel narkoboy itu. Ketika Mason terpojok, tiba-tiba para bantuan polisi datang lalu menangkap Victor. Namun sebelum Victor dibawa ke penjara, ia sempat mengancam akan segera menemui Mason dalam waktu dekat. Kemudian adegan berpindah kepada Mason yang sudah di rumah, menemui istrinya yang bernama Joyce. Saat itu Joyce meminta maaf karena ia belum bisa memberi Mason keturunan, lalu mengatakan jika mereka berdua harus terus berusaha. Ketika Mason sedang berada di kantornya, salah satu rekan polisinya bilang bahwa semua saksi atas kejahatan Victor dan Griffin menghilang, dan mereka akan dibebaskan siang ini. Sontak Mason yang mendengar hal itu sangat marah, lalu secara langsung menghubungi istrinya. Namun ternyata, orang yang mengangkat teleponnya ternyata Victor, yang saat itu sudah berada di rumah Mason. Hey baby. Mengetahui itu, Mason pun bergegas pulang ke rumahnya, lalu menghubungi Jules agar cepat datang ke rumahnya dengan para polisi yang lain. Namun setelah sampai di rumah, Mason malah mendapati jika istrinya sudah tewas dihabisi oleh Victor. Beberapa hari setelah itu terlihat Mason yang masih tidak bisa melupakan kejadian itu. Di sana terlihat juga Jules yang saat itu menyarankan Mason untuk pergi berlibur atau berburu untuk menenangkan pikirannya. Pada malam harinya Mason pun pergi menuruti saran dari Jules untuk berburu. Namun, ia pergi bukan untuk berburu binatang, melainkan untuk memburu Griffin, adik dari Victor. Sampai akhirnya Mason pun berhasil membunuh Griffin. Lalu tak lama setelah itu datang Jules dengan para polisi, yang ternyata sebelumnya Mason menyuruh Jules datang dengan para polisi agar ia ditangkap. Dan hal itu, mungkin sengaja Mason lakukan agar Mason dipenjara, lalu membalaskan dendamnya kepada Victor di penjara. Ketika hendak masuk penjara, para napi dikawal oleh sipir bernama Lester. Di sana mereka juga diperiksa kesehatan dan dijaga oleh seorang sipir lainnya bernama Ben. Lalu ketika Mason hendak masuk ke ruang tahanan, tiba-tiba seorang sipir bernama Will memanggilnya untuk menemui kepala sipir. Saat itu kepala sipir yang bernama Snyder ini mengatakan, jika Mason harus waspada terhadap para tahanan lainnya. Dan hal tersebut tidak lain karena sebagian besar tahanan di sana merupakan orang yang dulu berhasil Mason tangkap. Will, please escort Mr. Danvers back to his cell. Tak lama setelah itu ketika Mason sedang sarapan, ia didatangi oleh Victor dan anak buahnya.
Di sana Victor mengancam Mason lalu mengatakan bahwa penjara ini adalah rumahnya. Lalu ketika Mason sedang berada di tempat laundry penjara, tiba-tiba saja ada 3 orang napi yang menyerangnya. Namun beruntung sipir Ben datang melerai, sehingga Mason masih bisa selamat. Kemudian adegan berpindah ke lapangan penjara, dan terlihat Mason sedang memulihkan kakinya. Lalu di sana ia berbincang dengan Ben, yang ternyata dulunya Ben ini adalah seorang detektif polisi seperti Mason. Saat itu Ben mengatakan jika Mason masuk penjara untuk menemui Victor, adalah hal yang sangat salah. Ia juga mengatakan jika Victor adalah seseorang yang sangat berkuasa di penjara ini, dan semua napi tunduk kepadanya. Selain itu, Victor juga dibantu oleh Draxel dan Booker, ketika ia membutuhkan orang luar untuk melancarkan bisnis narkoboynya. Beberapa hari kemudian terlihat Jules menjenguk Mason ke penjara. Saat itu Mason mengatakan jika Jules harus segera mengecek para tahanan yang baru keluar, karena ia merasa jika ada yang tidak beres di penjara ini. Mason juga menambahkan, jika Victor tidak mungkin bisa seleluasa itu jika tanpa bantuan dari orang sekelas kepala sipir. Di balik itu terlihat Lester yang menguping pembicaraan mereka, lalu menuliskan nama Jules di kertas. Lalu, Lester pun bergegas dan langsung melaporkannya kepada Snyder sang kepala sipir. Tak lama setelah itu terlihat Mason yang sedang mengingat 3 orang napi yang pernah menyerangnya. Sampai Mason pun memutuskan untuk membalas dan menghabisi mereka semua. Sementara itu RB yang mengetahui 2 rekannya telah dibunuh Mason, ia pun segera melapor hal itu kepada Victor. Di sana ia mengatakan jika dirinya sangat takut menjadi target selanjutnya dari kebrutalan Mason. Saat itu Victor menyuruh Draxel untuk mengirim orang ke kamar sel Mason, untuk memperingatinya lebih keras. Sampai ketika orang suruhan Victor itu datang menemui Mason, tiba-tiba setelah itu Mason pun dipanggil untuk menemui Snyder sang kepala sipir. Di sana Snyder menawarkan sebuah perjanjian yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Namun, Mason yang bertekad untuk tidak mengurungkan niatnya, ia pun menolak tawaran itu. Sampai karena hal itulah Mason pun harus dipindahkan ke dalam sel lubang. Di tempat lain terlihat Draxel dan Booker yang menemui Victor di lapangan untuk menanyakan kapan akan menghabisi Mason. Lalu di sana, Victor menjawab jika ia akan menghabisi Mason setelah mendapat perintah dari Snyder sang kepala sipir. Setelah Mason keluar dari sel lubang, ia pun kembali bekerja di bagian laundry. Saat itu Mason mengambil sebuah tali besi yang nantinya akan digunakan sebagai senjata. Lalu, Mason juga meminta teman sekamarnya untuk membantunya ketika akan melancarkan aksinya. Kemudian adegan berpindah kepada RB yang saat itu dipanggil oleh teman sekamar Mason. Di sana teman sekamar Mason itu mengatakan bahwa Victor sedang menunggu RB di kamar selnya. Namun setelah RB mendatangi kamar sel Victor, tiba-tiba di tempat lain terlihat Victor yang mendatangi Snyder karena dirinya sudah tak sabar ingin menghabisi Mason. Namun di sana, Snyder mengatakan jika Victor jangan dulu membunuh Mason, karena Mason sendiri adalah mantan polisi yang sangat terkenal. Sampai ketika Victor yang sudah sangat emosi, Snyder memberi sebuah kertas lalu mengatakan jika Victor bisa balas dendam dengan ini. Yang ternyata itu adalah sebuah kertas yang tertulis nama Jules, rekan dari Mason. Tak lama setelah itu terlihat Jules yang diberitahu oleh sipir jika Mason sudah tewas. Lalu ketika Jules mendatangi penjara itu, tiba-tiba sementara itu, Mason yang ternyata sudah terpojok oleh Victor, dipaksa untuk melihat Jules yang akan dihabisi hingga tewas.
Keesokan harinya Mason mendatangi Snyder untuk menanyakan perjanjian yang sempat Snyder tawarkan kepada Mason. Lalu, saat itu Snyder mengatakan jika ia ingin Mason membunuh orang-orang yang akan membahayakan bisnisnya di sana. Sampai karena Mason tahu aturan polisi sekaligus pembunuh berdarah dingin, Mason pun menyetujui tawaran itu. Namun sebelum itu, Mason meminta satu permintaan yaitu menghabisi Booker dengan cara yang sangat sadas. First, I need something from you. You have the skills of a cop. Saat tengah malam, Will membangunkan Booker lalu mengatakan jika ketua sipir ingin bertemu dengannya. Namun, ketika Booker menunggu, tiba-tiba saja Booker datang lalu langsung menyuntikkan cairan yang membuat Booker tidak berdaya. Lalu Mason pun menghabisi Booker dengan cara menyayat kulitnya sampai tewas. Tak lama setelah itu Victor yang mengetahui jika Booker sudah tewas, ia pun mendatangi Snyder. Lalu di sana, Victor meminta agar dirinya mendapat perintah untuk menghabisi Mason saat ini juga. Keesokan harinya Victor yang sudah muak dengan Mason pun berniat akan menghabisinya. Namun saat itu, Mason yang menyadari hal itu, ia memukul salah satu sipir sampai sipir yang lainnya mengamankan dirinya. Saat Mason ditahan di sel lubang, tiba-tiba saja sipir Ben datang menemui Mason. Lalu setelah lama berbincang, dan karena Ben ini dulunya mantan polisi seperti Mason, ia pun memberikan senjata kepada Mason. Here. Thank you. Esok harinya Mason didatangi Snyder untuk membahas perjanjian, karena Snyder sudah membantu Mason membunuh Booker. Namun di sana Mason mengatakan bahwa tidak ada perjanjian, dan kini Mason sudah tidak membutuhkan Snyder lagi. As long as you're in charge, people feel threatened. Kemudian Snyder pun mendatangi Mason lagi, untuk mengatakan jika pagi ini ia sedang mengurus perpindahan Mason ke penjara lain. Dan hal tersebut tentu saja membuat Mason tidak bisa membalaskan dendam istrinya ke Victor. Let's go, Danvers. Tak lama setelah itu ketika sedang sarapan, teman satu sel Mason datang menghampiri Mason. Di sana ia mengatakan jika perpindahan Mason sedang dipercepat, karena Victor dari pagi sedang bersama Snyder di atas. Lalu, ketika Drexel sedang latihan tinju sendiri, ia pun didatangi Mason sampai tiba-tiba. So bad you gotta sneak up on her, brother, huh? Setelah berhasil memojokkan Drexel, Mason pun memaksanya menuju atas gedung. Dan setelah sampai, Mason pun melempar Drexel tepat mengenai Will yang sedang berjaga di bawah. Lalu, para napi mengambil senjata Will dan membuat suasana penjara menjadi sangat kacau. Setelah itu Mason datang ke ruangan Snyder lalu mengatakan jika semua kekacauan ini adalah ulahnya. Lalu ketika Mason ke lapangan mencari Victor, tiba-tiba saat Victor terpojok, tiba-tiba Snyder datang dan langsung menembak Mason di punggungnya. Kemudian Snyder pun memberikan senjata itu kepada Victor, lalu menyuruhnya untuk menghabisi Mason sekarang ini juga. Namun saat itu, Mason mengatakan jika Snyderlah yang telah membantunya membunuh Booker anak buah Victor. Sampai Victor yang sangat murka pun secara langsung menyerang Snyder, namun berhasil diamankan oleh para sipir. Tak lama setelah itu terlihat Mason yang sedang dihajar oleh beberapa napi lain. Namun beruntung Mason berhasil menghabisi mereka semua. Right about here. You drop him. You son of a bitch. Di sisi lain ternyata Victor berhasil menghabisi para sipir yang hendak menghentikannya. Lalu, dengan murka Victor pun menghampiri Mason, sampai duel pun terjadi di sana.
Ketika Mason terpojok, tiba-tiba saja ia mengeluarkan pisau yang sebelumnya diberi oleh sipir Ben. Lalu Mason pun langsung menusukkan pisau itu ke leher Victor, sampai Victor tewas seketika. Di akhir film terlihat Snyder yang hendak menembak Mason dari belakang. Namun, hal tersebut digagalkan oleh Ben yang saat itu langsung menangkap Snyder atas tuduhan pembunuhan dan penyiksaan yang Snyder lakukan. Lalu, film pun tamat. Jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka dengan video ini silahkan like, dan jika ada kritik dan saran silahkan berkomentar di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.